Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi SAPMSI selaku dosen pembimbing mata kuliah kepemimpinan dan juga teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Rista Irviani Irawan dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi D4 Administrasi Perkantoran dengan NIM 20811334116. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kepemimpinan dari Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Teori kepemimpinan. Menteri Keuangan Republik Indonesia di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan 2 yang sejak tahun 2010 hijrah ke Washington DC untuk menjabat sebagai Managing Director hingga dipromosikan menjadi Chief Operation Officer Bank Dunia hingga tahun 2016 ini memang pantas dijuluki sebagai salah satu serkandi kebanggaan Indonesia. Di samping karirnya yang terus cemerlang, beliau adalah sosok pemimpin cerdas, pemberani, dan inspiratif. Kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kualifikasi kepemimpinan yang dimiliki oleh Sri Mulyani Indrawati antara lain seperti 1. Elit masyarakat yang berupa berani melakukan reformasi birokrasi, bersih dari korupsi, berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Yang kedua, elit psikolog yang berupa pemikiran mengglobal, namun hati tetap membumi. Beliau juga tidak lupa akan kodratnya seorang ibu. Yang ketiga, elit fisika atau jiwa, yang berupa sebagai pembelajar seumur hidupnya. Berani melakukan reformasi birokrasi dan bersih dari korupsi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang berani melakukan reformasi birokrasi. Salah satu hal penting dalam kepemimpinan yang dijalankan oleh Ibu Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menteri Keuangan adalah melakukan perombakan besar-besaran dalam Kementerian Keuangan. Birokrasi yang sebelumnya dikenal rumit, kini lebih simpel hingga Indonesia mulai banyak dipercaya oleh investor setelahnya. Hal ini juga berhasil membawa kementerian yang dipimpinnya menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga hal tersebut dapat menjadi landasan untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih baik di masa depan. Reformasi besar ini juga berhasil meningkatkan penerimaan negara dari pajak selama kepemimpinannya dan menjadikan pajak sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Tak hanya perombakan birokrasi, banyak sekali program-program inovatif yang dicetuskan oleh beliau. Salah satunya adalah program beasiswa LPDP, yang hingga kini telah berhasil memberangkatkan ribuan putra-putri bangsa untuk dapat bersekolah di berbagai universitas terbaik di dunia. Yang kedua yaitu bersih dari korupsi. Hampir semua para karyawan perusahaan yang bekerja sama bersama Bu Ani, sapaan akrabnya mengantarkan bahwa beliau adalah orang yang tegas, disiplin, rasional, dan juga tulus. Dikenal sebagai reformis, Bu Ani sangat tegas dalam memerangi korupsi di Indonesia, sehingga Departemen Keuangan Indonesia di bawah pimpinan Bu Ani berhasil menjadi departemen paling tidak korupsi. Maka, tidak heran jika kerja kerasnya diganjar oleh banyak penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri seperti terdaftar dalam 8 wanita Asia yang paling berpengaruh menurut CNN, hingga berada di peringkat kedua-tiga dalam jajaran 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes, mengalahkan nama-nama terkenal seperti Hillary Clinton, Aung San Suu Kyi, dan Oprah Winfrey. Kemudian berikutnya yaitu berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Tahun 2008, ketika krisis ekonomi menghantam, posisinya sebagai salah satu pejabat strategis mengharuskan beliau menghadiri rapat dengan petinggi negara untuk membicarakan strategi yang harus dihadapi oleh Indonesia. Pada saat yang sama, ibunya juga sedang kritis di rumah sakit. Dilema dalam dua pilihan, akhirnya Bu Ani memutuskan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri. Beliau memilih tetap melaksanakan tugasnya, memimpin rapat selama 2 hari 2 malam hingga kabar wafat sang ibunya didapatkannya.
Rasa kehilangan pun tak mampu membendungnya. Namun, usahanya tersebut tak sia-sia. Dalam peristiwa penting itu, Indonesia berhasil menjadi satu-satunya negara yang bertahan terhadap krisis ekonomi tersebut. Hal yang sama juga ditunjukkan ketika beliau diminta kembali ke tanah air oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu cara kepemimpinan yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani yakni rela mengorbankan gajinya sebagai COO Bank Dunia yang mencapai ratusan miliar untuk menjadi menteri yang hanya digaji 19 juta rupiah per bulan demi berkontribusi lebih besar terhadap bangsanya. Yang selanjutnya yaitu pemikiran mengglobal namun hati tetap membumi dan pembelajaran seumur hidup. Pemikiran global hati membumi. Beliau berkata bahwa nilai-nilai tradisional itu sangat relevan dalam menjalani kehidupan modern yang serba cepat, instan, cenderung hedonistik dan materialistik. Ini juga sangat membantu membentuk kepemimpinan dan gaya manajemen yang inklusif, yang sangat diperlukan dalam memimpin lembaga internasional seperti Bank Dunia. Di kantornya di Washington DC, ia bahkan tak sungkan mengenakan busana batik ataupun etnis, yang bahkan menjadi cirinya di kantor. Bu Ani juga kerap membawa masakan Indonesia yang ia masak sendiri untuk dibagikan makan siang di kantornya. Tak heran jika keberhasilan Bu Ani dalam mereformasi Kementerian Keuangan dan mengantisipasi pelayanan ekonomi nasional dalam kasus Bank Century menjadi indikator kuat bahwa dirinya mungkin berpikir global, cenderung neolib, namun hati dan nuraninya tetap Pancasila. Pembelajaran seumur hidup. Keahlian yang dimiliki gaya kepemimpinan Ibu Sri Mulyani sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Hal tersebut bisa kita lihat dari banyaknya seminar yang beliau ikuti, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Bahkan saat menjalankan kewajibannya di Amerika, beliau tetap aktif menjadi pembicara di berbagai seminar internasional seperti Yushindo, USAID, IMF, Harvard University, dan masih banyak lagi. Topiknya pun bervariasi dari kondisi situasi ekonomi dunia terkini hingga anti korupsi. Bahkan ketika beliau masih menjabat sebagai menteri pun beliau masih menyempatkan untuk menjadi dosen di alma maternya, yaitu Universitas Indonesia. Geliatnya di bidang ekonomi membuat Bu Ani tertarik untuk mempelajari kajian bidang ilmu lainnya seperti psikologi. Meskipun begitu, beliau juga tidak lupa akan kodratnya sebagai seorang ibu. Bu Ani mengakui sangat bersyukur dikaruniai suami seperti Tony Sumartono yang sangat mendukung karirnya sejak sekolah bersamanya di Amerika Serikat. Baginya, suami adalah teman diskusi, mendengarkan, dan berbagai pekerjaan rumah tangga. Di sela-sela kesibukannya, beliau selalu menyempatkan makan bersama keluarganya setiap malam dan berdiskusi banyak hal di meja makan. Tak heran jika ketiga anaknya juga berhasil dalam pendidikannya. Begitulah sekelumit cerita sangat menarik dari sosok luar biasa Ibu Ani. Yang selanjutnya yaitu adalah konflik negosiasi. Kontroversi pengambil alihan kendali PT Freeport Indonesia atau PT FI oleh pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum yang merebak di masyarakat turut mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara. Dalam akun resmi Facebook miliknya, dia menulis testimoni berjudul Negosiasi Freeport Testimoni. Testimoni ini mengungkapkan alotnya proses negosiasi pembelian mayoritas saham pengelola tambang emas dan tembaga di Papua tersebut. Sri Mulyani menulis, sejak 1967 Freeport MC Maron atau FCX memegang kontrak karya atau KK penambangan di Papua. Pada 1991, KK tersebut diperpanjang untuk jangka waktu 30 tahun sampai tahun 2021. Kontrak karya itu juga memuat klausul bahwa setelah 2021 pemerintah Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2 kali 10 tahun hingga 2041 dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar. Berbekal KK tersebut, FCX bahkan sejak 7 tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041.
Menurut Sri Mulyani, kala itu Freeport beralasan keputusan perpanjangan kontrak harus dilakukan jauh hari agar kepastian investasi ke depan dan kontinuitas operasi penerbangan dapat dijaga dan tidak berhenti. Kemudian yang berikutnya yaitu kepemimpinan utama dan hati. Dikenal sebagai reformis, Bu Ani sangat tegas dalam memerangi korupsi di Indonesia, sehingga Departemen Keuangan Indonesia di bawah pimpinan Bu Ani berhasil menjadi departemen paling tidak korup. Maka tidak heran jika kerja kerasnya diganjar oleh banyak penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri, seperti terdaftar dalam 8 wanita Asia yang paling berpengaruh menurut CNN. Hingga berada di peringkat kedua-tiga dalam jajaran 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes, mengalahkan nama-nama terkenal. Pada tahun 2008, ketika krisis ekonomi menghantam, posisinya sebagai salah satu pejabat strategis mengharuskan beliau menghadiri rapat dengan petinggi negara untuk membicarakan strategis yang harus dihadapi oleh Indonesia. Pada saat yang bersamaan, ibunya juga sedang kritis di rumah sakit. Dilema dalam dua pilihan, akhirnya Bu Ani memutuskan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri. Beliau memilih tetap melaksanakan tugasnya memimpin rapat selama 2 hari 2 malam, hingga kabar wafat ibunya terdengar di telinganya. Rasa kehilangan pun tak mampu membendungnya. Namun, usahanya tersebut tidak sia-sia. Dalam peristiwa penting itu, Indonesia berhasil menjadi satu-satunya negara yang bertahan terhadap krisis ekonomi tersebut. Hal yang sama juga ditunjukkan ketika beliau diminta kembali ke tanah air oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu cara kepemimpinan yang dilakukan oleh Sri Mulyani yakni rela mengorbankan gajinya sebagai COO Bank Dunia yang mencapai ratusan miliar untuk menjadi menteri yang hanya digaji 19 juta rupiah per bulan demi berkontribusi lebih besar terhadap bangsanya. Jadi, tersebut adalah kepemimpinan utama dan hati yang dimiliki oleh Ibu Sri Mulyani. Kemudian yang selanjutnya yaitu followership. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani memiliki gaya kepemimpinan yang sangat baik. Sosok menteri yang mendapatkan penghargaan terbaik di dunia World Development Summit di Dubai, karena dengan penjabatannya beliau sebagai Menteri Keuangan, sehingga banyak studi yang mengatakan bahwa sebuah pilar utama makroekonomi Indonesia adalah stabilitas fiskal. Keahlian yang dimiliki gaya kepemimpinan Sri Mulyani sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Hal tersebut bisa kita lihat dari banyaknya seminar yang beliau ikuti, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Sosok Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, memberikan kebijakan fiskal yang menjadi peraturan untuk mengambil keputusan dalam penggunaan pajak, transfer dan belanja pemerintah untuk barang dan jasa, untuk menggeser kurva permintaan agregat. Ibu Sri Mulyani mengambil keputusan dengan baik pada peran kebijakan fiskal dan APBN untuk fungsi stabilitas, distribusi, dan alokasi agar APBN bisa terrealisasi. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah Indonesia menuju negara maju yang fokus pada akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis kepemimpinan dari sosok Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.